Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sampai jumpa lagi di kelas matematika bersama Bu Ica. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa tetap semangat belajar di rumah dan sering-sering cuci tangan. Anak-anak kelas 9, hari ini kita akan membahas tentang contoh-contoh dari bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Sebelum Bu Ica akan membahas materi hari ini, Bu Ica akan mengulas kembali apa yang kita pelajari di materi sebelumnya. Ayo, apakah kalian masih ingat apa yang kemarin kita pelajari? Ya, kemarin kita mempelajari tentang pengertian bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Materi hari ini adalah contoh bilangan berpangkat. Yang pertama, positif. dihitung beberapa hasil dari perpangkatan berikut. Di sini Bu Ica ngasih tanda minus dan dipangkatkan pas. Ingat, jika negatif dipangkatkan genap, maka hasilnya plus, berarti plus 3 pangkat 4. Ingat-ingat, kalau genap pangkatnya berarti hasilnya plus. Sekarang 3 pangkat 4, maka hasilnya 80. Sama dengan soal yang kedua, kalau negatif dipangkatkan 5, karena 5 ganjil maka hasilnya negatif. Negatif 2 pangkat 5 sama dengan negatif 32. Kalau yang ingin bagaimana? Berarti semuanya dipangkatkan. Negatif dipangkatkan 4, hasilnya positif. 1 dipangkatkan 4, 1. Dan 3 dipangkatkan 4, 3 pangkat 4. Jadi hasilnya 1/81. Hati-hati, nanti kalau ketemu seperti ini, min 3 pangkat 4. Itu berbeda dengan soal yang pertama. Kalau min 3 pangkat 4, pangkat 4-nya hanya untuk 3 saja. Jadi hasilnya minus 81. Sekarang soal yang kedua. Sudah menggunakan sifat dari bilangan berpangkat. Soal yang paling mudah ini kita lihat 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama, yaitu 2. Jadi pangkatnya tinggal dijumlah. Berarti 2 pangkat 9. Sama dengan ke B. Bilangan pokoknya 7, berarti pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi 7 pangkat 9. Kalau yang C yang dibagi gimana? 10.000 bukan bilangan berpangkat, dirubah dulu. 10 pangkat 12 per 10.000, nolnya ada berapa? 4, jadi pangkatnya 4. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi, jadi pangkat 8. Dari 12 dikurangi 4. Kalau yang D bagaimana? Berbeda kan bilangan pokoknya, berarti kalau bilangan pokoknya berbeda, cari dengan pohon faktor atau faktorisasi primanya. 18 itu dari apa? 2, 9, terus bagi lagi 3 sama 3. Jadi 18 itu 2 dikali 3 pangkat 2. Terus dipangkatkan lagi 5 kan? 9 dari 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Ingat, kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Ada 2 cara ya. Berarti 2 dipangkatkan 5 dan 3 pangkat 10. 10 dari mana? Yaitu dari 2 dikali 5. Nah, 3 pangkat 10 tinggal dicoret, jadi hasilnya 2 pangkat 5. Atau cara cepatnya, 2 kali 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 dipangkatkan 5, tinggal dicoret, berarti tinggal 2 pangkat 5. Nah, kita coba sekarang soal yang seperti ini. Soalnya lebih kompleks dan lebih campur-campur sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu diselesaikan dulu yang di dalam kurung. Jadi diselesaikan di dalam kurung. Ada negatif A. Ingat, kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti dikali. 2 kali 3 jadi 6.
Nah, B-nya juga dari 3. Min dipangkatkan 4, 4 kan genap, jadi positif. Dan B 3 kali 4 jadi 12. Kalau sudah seperti ini, dikalikan sendiri-sendiri. A sama A, B sama B. Negatif kali positif, negatif. A pangkat dikali A pangkat 4. Kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Dikali B pangkatnya juga ditambah. Berarti sama dengan min A pangkat 10 dan B pangkat 15. Diingat-ingat. Kalau soal seperti ini masing-masing dikalikan dulu yang di dalam kurung. Soal yang ke B, diselesaikan di dalam kurung. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Jadi bilangan bukan bilangan prima dijadikan bilangan perkalian faktor. 2 pangkat 2 dipangkat lagi 3, berarti pangkatnya dikali, jadi 2 pangkat 6. A dari A pangkat 6 dari 2 kali 3, dan B pangkat 9 dibagi min, karena min pangkatnya genap maka jadi positif. 2 pangkat 4 ditulis 2 pangkat 4, dan A pangkat 4, B nya dikali 3 kali 4 12. Nah, masing-masing dikerjakan sendiri. 2 sama 2, 6 dikurangi 4 tinggal 2. Lalu A nya 6 dikurangi 4 tinggal 2. Nah, kalau gimana kalau 9 dikurangi 12? Sebenarnya sama saja. Misalkan B pangkat 12 bagi pangkat 9 sama dengan B pangkat 12 dikurangi 9, jadi B pangkat 3. Sama, cuma 3 nya ditaruh di bawah karena 12 nya di bawah. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 A pangkat 2 per B pangkat 3. Gampang kan? Sekarang coba yang C. Kita kerjakan dulu yang atas lalu yang bawah. Ada 16. Kita ubah jadi 2 pangkat 4 karena 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. 9 jadi 3 pangkat 2. 128 jadi 2 pangkat 7. Selanjutnya dikerjakan. 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, berarti 4 dikalikan 2, jadi 2 pangkat 8. A 2 kali 2 4, B jadi pangkat 2. Ingat-ingat, kali 3, 2 kali 3 6. A pangkat 2 dan B pangkat 6 dari 2 kali 3 dibagi 2 pangkat yaitu 3. 3 pangkat 2 kali 4 berarti 3 pangkat 8. A pangkat 2 dikali 4 jadi A pangkat 8. B pangkat 2 kali 4 B pangkat 8 dikali 2 pangkat 7 A pangkat 6 B pangkat 4. Sekarang kita kalikan yang sama dulu. 2 pangkat 8 kan nggak ada temennya, jadi tetap ditulis. 3 pangkat 6 nggak ada temennya, ditulis lagi. Kalau A kan ada 2A, ada A pangkat 4 sama A pangkat 6, jadi A pangkat 6. B nya juga 2 tambah 6 jadi 8. Sekarang kalian bawah 2 pangkat 7, 3 pangkat 8. A nya dijumlah 8 tambah 6 14. B nya juga dijumlah 8 tambah 4 12. Berarti langsung dibagi. 8 dibagi 7 1. 6 dikurangi 8 hasilnya 2 ditaruh di bawah. 14 kurangi 6 8 ditaruh di bawah juga, sehingga hasil akhirnya adalah 2 per 3 pangkat 2 A pangkat 8 B pangkat 4.
Nah, sekarang untuk soal yang ke selanjutnya, dari tadi kan nggak ada soal penjumlahan dan pengurangan. Kenapa sekarang ada soal penjumlahan dan pengurangan? Soal ini cukup banyak ya, dan cukup membingungkan, tapi sebenarnya mudah. Kata kuncinya adalah jangan dihitung. Jangan misalkan 3 pangkat 4 kan 81, jangan dihitung 81 tambah 81 tambah 81, jangan dihitung kayak gitu ya, itu susah. 3 pangkat 4 itu bisa dianggap sebagai variabel. Jadi misalnya punya A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 itu bisa jadi 2A pangkat 2. Kenapa 2? Karena A pangkat 2 nya kan ada 2. Contoh lagi, B pangkat 2 tambah 3B pangkat 2 bisa dijumlahkan karena sama-sama B pangkat 2. Sekarang dihitung. Hasilnya yang satu 3, yang satunya 1. 1 tambah 3 jadi 4. Selanjutnya, ini kan sama-sama 3 pangkat 4. Tinggal dihitung 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3 dikali 3 pangkat 4. Bisa hasilnya kayak gini atau bisa dihitung. Jadi 3 pangkat 5. Ini kan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4 sama-sama 3. Jadi pangkatnya dijumlah jadi 3 pangkat 5 dari 1 tambah 4. Selanjutnya gimana kalau yang B? Yang B kan pangkatnya kan beda-beda semua, nggak ada yang sama kan. Kalau ketemu soal seperti ini, diubah dulu jadi pangkat yang paling kecil. Biar kenapa? Biar pangkatnya sama semua. 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 3. Yang paling kecil adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 itu sebelumnya dari 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 sehingga 2 pangkat 5. Kalau dikalikan pangkatnya kan dijumlah jadi 2 pangkat 5 kan, jadi bisa ditulis 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Selanjutnya 2 pangkat 4 berarti jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3. Ditulis lagi 2 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Sekarang sudah sama, sudah ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Lalu yang enggak sama gimana? Dihitung sendiri. 2 pangkat 2 4 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 1 kali 2 pangkat 3. Lalu dihitung 4 tambah 2 5 dikurangi 1 5 dikali 2 pangkat 3, hasilnya seperti ini. Atau kalau mau dihitung jadi 5 2 pangkat 3 8, jadi sama dengan 40. Jadi intinya jangan dihitung dulu tapi disamakan dulu. Selanjutnya soal yang kecil ya. Kalau bentuknya seperti ini sebenarnya soalnya lebih mudah, tinggal diselesaikan yang bagian atas lalu yang bagian bawah. Dari tadi kan gunakan sifat sebelumnya, kalau dikali pangkatnya dijumlah. Kalau yang nomor 1 kan kalau pangkatnya dikali maka pangkatnya dijumlah. Sekarang coba dan C. Pangkatnya kan sudah sama, 2 pangkat 7, 2 pangkat 7. Jadi tinggal dijumlah, 3 tambah 5, 8. Dikali 2 pangkat 7. Dibagi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 kan? Dari 2 pangkat 2 lalu dipangkatkan 3. Maksudnya gini, 4 itu kan dari 2 pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi 3 jadi 2 pangkat 6. 6 dari mana ya? Dari 2 dikali 3. Sekarang dicoret, 7 kurangi 6 jadi 1, berarti tinggal 8 dikali
2, hasilnya 16. Nah, seperti tadi, pada intinya kuncinya itu jangan dihitung. Kalau kalian dipangkatkan dihitung dulu itu jadi lebih susah. Ya. Semoga kalian paham apa yang sudah Ibu jelaskan. Apabila kalian ada yang kurang paham dan ada kesulitan, hubungi Bunda di bawah ini ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.